Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widyastuti, NIM 10 12 30 08 dari kelas HKIA. Di sini saya akan menerangkan mata kuliah metodologi studi Islam. Yang pertama itu ada materi prinsip dasar epistemologi Islam. Prinsip dasar epistemologi Islam itu adalah menyangkut keyakinan pada wahyu Allah sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Pentingnya akal sebagai sarana pemahaman dan integrasi antara iman dan ilmu pengetahuan dalam mencari kebenaran. Sebagai contohnya itu prinsip dasar epistemologi Islam. Misalnya, ketika mempelajari ilmu alam, seorang muslim akan mengakui bahwa pengetahuan yang diperoleh oleh observasi dan eksperimen dapat membantu memahami ciptaan Allah. Sementara itu, dalam sosial, pemahaman tentang etika dan nilai Islam akan membimbing pendekatan terhadap masyarakat dan kehubungan antar individu. Integritas dan harmoni menjadi wahyu dan akal menjadi landasan bagi pencarian pengetahuan dalam perspektif epistemologi Islam. Yang kedua, Islam sebagai produk pengetahuan ilmiah dan produk budaya. Islam tidak hanya pandangan sebagai agama, tapi juga sebagai suatu sistem pengetahuan ilmiah dan produk budaya. Secara ilmiah, kontribusi Islam mencakup perkembangan dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Selama zaman kejayaan Islam, selain itu Al-Quran dianggap sebagai sumber pengetahuan spiritual dan pedoman etika. Dalam konteks budaya, Islam mencerminkan keberagaman warisan seni, arsitektur, musik, dan sastra dari berbagai wilayah dan periode sejarah Islam. Produk budaya ini mencerminkan identitas dan nilai-nilai Islam, menciptakan warisan seni yang kaya dan beragam. Dengan demikian, Islam bukan hanya agama tetapi juga merupakan sebagai integral dari sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang mencakup banyak aspek kehidupan. Yang ketiga, model penelitian hukum Islam. Model penelitian hukum Islam melibatkan pendekatan holistik yang menggabungkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, dan metode penelitian hukum modern. Beberapa langkah umum dalam model penelitian hukum Islam melibatkan, yang pertama itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah hukum menentukan isu hukum dan pertanyaan penelitian yang ingin dijelaskan atau dipecahkan dalam konteks hukum Islam. Yang kedua, studi literatur. Menjadi literatur hukum Islam yang relevan, termasuk sumber-sumber utama sebagai Al-Quran dan hadis, serta karya-karya cendekiawan Islam. Yang ketiga, analisis teologis. Menganalisis aspek teologis dari masalah hukum tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, konteks sejarah. Memahami konteks sejarah dan budaya di mana hukum Islam diterapkan dan untuk memahami evolusi dan perubahan hukum tersebut. Yang kelima, perbandingan hukum. Perbandingan hukum melakukan perbandingan dengan sistem hukum lain atau melibatkan perbandingan antara sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Yang keenam, metode empiris. Metode empiris jika relevan menggunakan metode empiris seperti studi kasus, wawancara, atau survei untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang penerapan hukum Islam dalam konteks sosial. Yang ketujuh, kesimpulan dan merekomendasi. Merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis hukum, memberikan rekomendasi jika mungkin untuk pengembangan atau peningkatan dalam sistem hukum Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.